channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @cerita_setan. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, sebelum masuk ke cerita seperti biasa, nama dan tempat sudah saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Terekan Kedung Janin. Keinginan bapakmu itu baik, Duk. Itu juga buat keselamatan dirimu dan keluarga. Mbok Ngah dengan suara lembut mencoba memberi peringatan pada Warni, anak perempuannya yang baru saja membeli sebuah rumah bersama Rahmat suaminya. Meski tersirat kekecewaan, ia masih berusaha tenang menghadapi watak keras Warni yang menolak untuk membuat syukuran atas rumah baru dan sekaligus kehamilan pertamanya setelah 4 tahun menikah. Jangan kuno-kuno amat sih, Mak. Ini sudah zaman modern, sudah gak ada acara-acara seperti itu. Aku tetap gak mau syukuran. Warni masih tetap ngotot untuk tidak membuat acara apapun, meski berkali-kali Mbok Ngah merayu dengan suara lembut meyakinkan, mengingatkan akan adat ketimuran yang masih terjaga kuat dalam keluarganya. Tapi Warni bersikukuh pada pendiriannya. Sepinjuk nasi gurih apa nasi campur kulapan saja, kamu berikan kepada tetangga-tetangga barumu gak apa-apa, War. Karena kamu itu hidup bertempat di desa. Kali ini Pak Kasdi, suami Mbok Ngah, juga bawa Warni ikut andil dan bicara. Ia baru saja muncul dari belakang bersama Rahmat suami Warni. Namun lagi-lagi ucapannya pun tak mampu menggoyahkan tameng baja kengeyelan Warni. Ia masih terus berpegang pada prinsip dan keyakinannya bahwa logika dan nyata adalah segalanya. Warni tak percaya dengan ritual apapun, entah dari adat istiadat, tradisi maupun dari keagamaan. Terlebih jika menyangkut hal-hal berbau mistis gaib, Warni sangat-sangat mengingkari. Hal itu terjadi semenjak Warni menempuh pendidikan tinggi dari sebuah universitas tak begitu besar di sebuah kota. Walau tak semua atau mungkin hanya beberapa saja alumni dari universitas tersebut beranggapan sama dengan Warni. Tapi banyak yang menduga jika Warni sedikit banyak terdoktrin oleh pergaulannya selama kuliah di kampus itu. Mbok Ngah dan Pak Kasdi yang menyadari dengan perubahan tabiat Warni sempat berharap setelah menikah anak perempuan sulungnya itu bisa berubah seperti dulu, patuh serta tahu sopan santun. Tapi sayang kini Warni malah terkesan lebih sadis dan keras kepala. Bahkan terhadap Rahmat suaminya sendiri sikapnya tak jauh berbeda. Sore itu perdebatan alot antara Warni dan kedua orang tuanya berakhir kemenangan untuk Warni. Pak Kasdi dan Mbok Ngah menyerah. Mereka tak kuasa mendengar ucapan-ucapan kasar Warni, hingga akhirnya memilih untuk mengalah dan pulang dengan kekecewaan mendalam. Dek, apa nggak sebaiknya sekali ini kita ikut saran bapak dan ibumu? Ucap Rahmat setelah kepergian mertuanya. Alah Mas, kok kamu malah ikut-ikutan? Jawab Warni ketus. Bukan begitu, Dek. Tadi aku sempat ngecek tanah dan rumah ini sampai belakang.
Dan bapak mengatakan kalau pekarangan belakang paling ujung ngeres. Rahmat kembali menjelaskan, berharap Warni bisa berubah pikiran. Tapi bukan sebuah jawaban mengenakan hati diterimanya, melainkan ejekan dan ledekan sengit yang keluar dari mulut Warni. Yang ngeres itu pikiran halumu dan bapak, Mas. Aku tetap tidak akan mengadakan acara apapun. Buang-buang duit aja. Lagi-lagi Rahmat hanya bisa terdiam. Mengalah adalah satu-satunya cara baginya menghindari keributan dengan Warni. Sebab sudah 4 tahun dirinya berumah tangga, tak sekalipun bisa menentang jika Warni sudah bersikap batu. Dan akhirnya sejak detik itu, hari itu dimulainya kehidupan baru Rahmat bersama Warni dalam kemandirian atau di rumah sendiri. Menjadi titik awal sebuah tragedi memilukan juga menakutkan bagi seluruh warga kampung, khususnya tetangga-tetangga terdekat Warni. Hari demi hari dilalui Rahmat dan Warni seperti biasa, normal layaknya orang lain. Meski dalam beberapa hal, khususnya cara bermasyarakat, keduanya sering menjadi gunjingan warga, terutama sikap Warni. Namun bagi Warni sendiri bukanlah satu perkataan penting untuk mengganggu aktivitasnya. Kehidupannya memang lebih mapan dibanding tetangga-tetangga terdekatnya, membuat matanya semakin memandang sebelah kepada mereka-mereka yang tak menyukainya. Memasuki bulan kedua bertepatan dengan usia kandungannya yang ke-6, Warni mengajukan cuti dari tempatnya bekerja, menghabiskan waktu hanya di dalam dan sekitaran rumah tanpa mau bersosialisasi. Warni sendiri sangat menyayangi janin dalam rahimnya. Semua yang ia inginkan seperti umumnya wanita hamil untuk menyenangkan calon bayi selalu terpenuhi. Tapi satu hal Warni lupakan, jika dirinya hidup dalam lingkup sebuah kampung, di mana adat istiadat dan pantangan, khususnya wanita hamil, masih dijaga erat. Seperti halnya sore itu, entah terdorong oleh apa tiba-tiba saja Warni punya keinginan untuk berjalan-jalan ke belakang rumah, mengabaikan waktu surup yang dipantang umumnya warga. Tapi tidak baginya. Tidak ada apapun saat ia sampai di pekarangan belakang. Hanya hamparan lahan kosong miliknya berbatasan langsung dengan rumpuan bambu-bambu bergerumul milik warga sekitar. Nyanyian lirih dari bibir Warni mengiringi langkahnya, mengitari sungai kecil sebagai ambang batas, sekaligus digunakan jalan air dari dapur dan sumur, tepatnya juga tetangga kanan kiri. Suara serangga kecil menjadi teman bagi Warni saat itu, sebelum satu sosok lelaki tua bercaping khas petani datang dari pekarangan sisi kanan menghampiri dirinya. Ada kesan heran dari raut wajah lelaki tua itu ketika melihat Warni berjalan sendirian di waktu petang dengan kondisi perut membuncit. Apalagi tempat yang tengah Warni kitari adalah sebuah tempat diyakini paling wingit di antara tempat-tempat sebelahnya. Kok berani sekali, Nduk, kamu berjalan ke sini di waktu petang, apalagi sedang hamil? Tidak ada sahutan Warni, hanya terdiam, menatap sinis lelaki tua yang ada di hadapannya. Pekaranganmu ini tidak bisa untuk sembarangan. Banyak barang halus yang menempati di situ dari zaman dulu, sambung lelaki tua itu, masih berusaha memberi penjelasan pada Warni. Barang halus apa, Mbah? Orang gak ada apa-apa gini kok. Tahayul itu, Mbah. Terperanjat lelaki tua itu mendengar ucapan Warni, tidak menduga bila wanita cantik di depannya begitu entang berucap, tak mempercayai dengan hal-hal gaib.
Jangan kamu remehkan, Duk. Bisa jadi malapetaka. Lelembut itu ada, walau tidak bisa dilihat jika tidak pas kebetulan atau memakai mata batin. Lelaki tua itu masih berusaha sabar, mengingatkan kembali dengan suara pelan. Sayang tanggapan Warni tidak berubah. Ia tetap mencibir dan tak percaya tentang semua ucapannya. Mbah Sarji, lelaki yang disepukan kampung Waru tempat Warni tinggal. Beberapa saat kemudian Warni berlalu dengan gumaman tak jelas, melangkah pelan namun tidak melewati jalan awal ia masuk. Ada siratan aneh dari pancaran mata Mbah Sarji melihat Warni memilih melompati sungai kecil daripada melalui jembatan papan pendek yang pertama dilewatinya. Astaga, terlalu berani benar anak itu, tak punya adab, larangan apapun berani melanggar, gumam Mbah Sarji sambil mengelus dadanya. Hari semakin petang, sembirit angin mulai terasa dingin menerpa kulit hitam Mbah Sarji. Ia masih berdiri terpaku, menatap punggung Warni yang tak lama menghilang di balik tembok dapur. Antara sengaja dan tidak, tertiba saja mata Mbah Sarji mengarah pada lahan kosong di depannya. Terlihat wajar terang tanpa tumbuhan apapun, tapi justru karena itu sedikit demi sedikit membuat bulu-bulu halusnya meremang. Tak mau berlama-lama dengan keadaan dan hawa semakin tak enak, Mbah Sarji buru-buru berjalan mendekati cangkul yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Sepintas Mbah Sarji melirik ke arah lahan kosong milik Warni, ingin memastikan pendengarannya, yang tiba-tiba tersurupi suara lirih tengah bernyanyi, mendendangkan sebuah lagu khas sering ia dengar untuk menenangkan tangisan anak-anak. Namun mata Mbah Sarji tidak menangkap sosok apapun atau siapapun. Padahal suara itu, nyanyian itu masih jelas terdengar mendayu di telinganya. "Moga-moga kamu dan bayimu selamat, Duk," ucap Mbah Sarji lirih seraya melangkah cepat meninggalkan tempat itu. "Lembur kamu, Mas?" tanya Warni melihat Rahmat yang baru pulang dan berdiri di depan pintu kamar. Sangatlah aneh. Biasanya Rahmat akan langsung menyahut ucapan Warni, tapi kali ini Rahmat hanya terdiam di depan pintu tak menjawab, seperti ada sesuatu yang menahan langkah dan lidahnya. "Mas," kali ini lebih keras dan ketus suara Warni, membuat Rahmat sebentar tersadar dan tergagap. Iya dek, lembur," sahut Rahmat terbata-bata. Meski kaki Rahmat akhirnya mengayun masuk ke dalam kamar, tapi dari wajahnya masih menyiratkan sesuatu yang berbeda. Apalagi ketika dirinya begitu dekat dengan Warni, rautnya semakin menggurat rasa heran dan menahan satu keganjilan. "Dek, kamu pakai parfum apa sih?" tanya Rahmat penasaran dengan bau wanginan lembut tercium semerbak sedari awal ia masuk. "Parfum? Aku tidak memakai parfum apa-apa. Memangnya Mas mencium bau apa?" jawab Warni dan berganti melempar pertanyaan. "Oh, Mas kira..." Rahmat menghentikan ucapannya. Ia tersadar jika sampai diteruskan bakal menjadi sebuah perdebatan, sebab bau wangi yang tercium oleh hidungnya adalah bau wangi bunga Kamboja. "Alah, kamu ini Mas, paling berhalu lagi," sahut Warni dengan ekspresi mencibir, seolah tahu yang ada di pikiran suaminya. Rahmat yang tengah membereskan tas kerjanya mengacuhkan ucapan Warni. Ia tak mau tubuh lelahnya bertambah beban dengan sebuah pertengkaran.
Walau dalam hati ia masih memikirkan wangi bunga Kamboja yang semakin tajam tercium. Lama dan terus saja bau itu mengganggu penciuman Rahmat, sampai akhirnya menghilang ketika ia membaringkan tubuh dan beristirahat. Satu hal yang menjadi kebiasaan Rahmat, ia selalu terbangun ketika malam merangkak dini hari. Seperti juga malam itu, Rahmat terjaga dari indahnya buaian mimpi. Sebentar Rahmat mengumpulkan kesadarannya, kemudian melirik ke arah Warni yang masih pulas terpejam di sampingnya, lalu mengalihkan pandangan pada jam dinding bulat tertempel di atas pintu kamarnya. Pukul 1 lebih Rahmat melihat waktu saat itu. Tak beda jauh dengan waktu-waktu saat ia terbangun di malam sebelumnya. Namun entah mengapa malam itu ia seperti enggan turun dari ranjang, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya beranjak dari kamar. Tapi demi hajat yang tak tertahankan lagi, Rahmat terpaksa bangkit dan melangkah menuju kamar mandi. Sunyi dan hening dirasa Rahmat saat itu. Hanya suara serangga kecil dari luar dan gebyuran air ditumpahkannya dari gayung mewarnai akhir hajat rutinnya. Tapi setelahnya, di saat dirinya akan kembali ke kamar, satu kejanggalan ia temukan. Rahmat terkejut, kaget, dan tertegun. Tersisip rasa curiga melihat pintu dapur yang menghubungkan langsung dengan pekarangan belakang terbuka lebar. Matanya spontan mengedar ke sekeliling dapur dan ruang makan, mencari-cari satu sangkaan yang membersit dalam benaknya. Jika ada seseorang telah masuk rumahnya tanpa izin, akan tetapi setelah beberapa saat Rahmat mencari dan tak menemukan tanda-tanda apapun, ia melangkah mendekati pintu berniat menutupnya kembali. Namun baru saja tangannya menyentuh hendak menarik gagang kayu yang menempel sebagai handle, sapuan angin dingin berbau wangi Kamboja menerpa tubuh dan wajahnya. Seketika Rahmat terperanjat merinding, mengingat bau wangi itu sedari sore sudah mengganjal pikirannya. Cepat tangan Rahmat menarik gagang dalam genggaman dengan kuat, mencoba menutup kembali dan menghindarkan tiupan angin yang membawa wangi kembang Kamboja. Tapi sayang, sekuat tenaga ia keluarkan, berusaha dan mencoba berkali-kali. Daun pintu itu tak sedikit pun bergeser maju, seperti tertahan sesuatu yang berat di belakangnya. Rahmat terdiam sebentar, bingung dan mulai tersusupi rasa takut oleh kenyataan tak masuk akal di depannya. Sesaat berpikir, Rahmat pun berjalan keluar untuk melihat apa yang sudah menahan pintu tertutup. Lagi-lagi Rahmat dibuat tercengang, mendapati di belakang pintu kosong, tidak menemukan apapun. Tak ada apapun yang mengganjal atau menahannya. Bahkan tak lama daun pintu bergoyang pelan, menandakan jika pintu itu ringan tanpa beban. Terenung Rahmat seolah tak percaya dengan semua kejadian yang baru saja ia alami. Batinnya berkecamuk antara takut dan heran. Namun tak lama rasa herannya, rasa bingungnya terjawab oleh satu suara lembut di ujung belakang pekarangan. Suara lirih tengah bernyanyi dari sosok wanita berbaju putih, berambut sepinggang, berayun mengikuti irama nyanyiannya. Meski terlihat sedikit samar, tapi sosok yang berdiri membelakangi sanggup membuat tubuh Rahmat seketika dingin. Perlahan sosok berbau wangi bunga Kamboja menggerakkan tubuhnya, berbalik dan menghadap tepat ke arah Rahmat, memperjelas mata Rahmat akan sosok itu, walau dari jarak beberapa meter.
Tubuh Rahmat seakan mati rasa setelah pandangan terbantu cahaya lampu dari sudut dapur. Dengan jelas, sangat jelas sekali, melihat sosok wanita itu bernyanyi sembari menimang sosok bayi dalam dekapannya. Bukan sosok wanita itu, juga bukan wangi kembang Kamboja yang membuat detak jantung Rahmat tidak beraturan, melainkan bayi dalam timangannya masih berlendir dan berlumur darah, seperti baru saja terlahir. Sadar akan sosok di hadapannya bukanlah manusia, Rahmat buru-buru melangkah masuk dengan penuh ketakutan, tidak memikirkan lagi pintu dapur yang masih terbuka, membiarkan tubuhnya basah berkeringat tanpa mengelap. Sebab saat itu yang ia ingin, yang ia mau, kedua telinganya, matanya, hidungnya tidak lagi mendengar sajak menindurkan seorang anak, melihat sosok wanita menimang bayi masih berlendir merah, serta menghilangkan aroma wangi kembang Kamboja, atau juga dikenalnya sebagai kembang kuburan. "Mas, bangun!" Sedikit keras suara Warni pagi itu membangunkan Rahmat. Pasalnya Warni melihat satu hal tidak biasa dari diri suaminya, masih meringuk saat mentari sudah menampakkan sinarnya. Sebentar Rahmat membuka matanya, terdiam memulihkan kesadaran sebelum beranjak bangkit dari ranjang bertilam kain lembut bercocok bunga dengan warna hijau mendominasi. "Mas, kamu semalam yang membuka pintu di dapur ya?" tanya Warni kembali setelah melihat Rahmat bangkit dan duduk di tepian ranjang. Namun Rahmat hanya terbengong, seperti sedang mengingat sesuatu. "Mas," ditanya kok malah bengong. Lagi-lagi suara Warni meninggi. Melihat Rahmat diam mengacuhkan ucapannya. "Bukan dek, tapi..." Rahmat ragu untuk meneruskan kalimatnya. Tidak yakin Warni bisa menerima penjelasannya. "Tapi kenapa?" sambar Warni spontan. Mendengar ucapan suaminya terputus, Rahmat masih terdiam beberapa saat, menimbang-nimbang segala konsekuensi bila ia menceritakan semua kejadian dialaminya semalam. Ditatapnya wajah Warni sebentar, seolah ingin meyakinkan dirinya bila sang istri yang kini duduk di sampingnya mau mendengar dan percaya dengan semua ceritanya. "Anu dek, omongan bapak benar. Pekarangan belakang rumah kita memang ngeres," jawab Rahmat. "Maksud mas?" kejar Warni menciutkan wajahnya. "Semalam mas mengalami sendiri, benar-benar melihat kalau di belakang rumah kita ada..." Setannya, demitnya. Warni yang awal terlihat antusias seketika menyahut cepat cerita Rahmat. Tapi dari ucapannya Rahmat tahu jika istrinya mencibir tidak percaya. "Sudah mas, sekarang mandi, sarapan, berangkat kerja, biar urat halumu bisa kendor dan pikiranmu bisa jernih," sambung Warni seraya bangkit menyunggingkan senyum sinis. "Tapi dek, mas serius." Rahmat masih mencoba meyakinkan Warni. Namun lagi-lagi suara tawa yang didapatkannya membuatnya hanya bisa menarik nafas panjang atas ketidakpercayaan dan ejekan-ejekan istrinya. Rahmat akhirnya bangkit dan berlalu ke belakang, menyudahi obrolannya dan meninggalkan Warni yang masih terpingkal, menyisakan kejengkelan. Rasa dongkol tak terungkap dan hanya mengendap dalam batinnya. Selesai membersihkan tubuh serta memindahkan sepiring nasi goreng ke dalam perutnya, Rahmat berangkat menjalankan kewajibannya sebagai khalifah dan rumah tangga, melupakan sejenak rasa takut, was-was, dan emosi yang tertahan.
Sementara Warni seperti hari-hari biasa, ia hanya menghabiskan waktunya di dalam rumah, mengabaikan tetangga kanan kiri yang berkumpul sembari mengawasi anak-anak mereka tengah bermain riang. Tidak ada niat sedikit pun dalam diri Warni untuk sekedar basa-basi atau membaur guna saling mengenal. Meski terkadang bergelanyut rasa bosan, tetap saja Warni enggan untuk melenturkan kekakuan pikirannya. Seperti hari itu saat waktu mulai meninggalkan siang menyambut sore, Warni terlilit rasa bosan. Beberapa jam ia merebahkan tubuhnya di kasur empuk, membuat urat dan otaknya menenang, memaksanya untuk bangkit dan beranjak keluar kamar. Tidak ada tempat pasti dituju oleh Warni. Ia hanya melangkah pelan menuju belakang, melirik serta menatapi isi ruang makan dan dapur yang letaknya berdampingan dengan kamar mandi dilengkapi sebuah sumur berbantu sanyo. Warni terus melangkah dan baru berhenti beberapa jangkal dari pintu dapur, mendekat ke arah sisi kiri, menatap sebuah karung terikat 3 tali putih memocong. Rasa penasaran seketika menyelinap dalam benak Warni, sebab ia merasa tak meletakkan atau sebagai pemilik karung itu. Perlahan tangan Warni meraih ujung tali dan melepaskannya satu persatu. Ia sedikit kaget, kemudian berujung menjadi rasa penasaran, mendapati karung yang sudah terbuka berisi tumpukan kain-kain putih. Cukup lama Warni mengamati sambil memeriksa kain yang dirinya tahu sebagai pakaian komplit seorang bayi. Dalam hati Warni bertanya-tanya tentang pemilik atau orang yang mungkin memberikan kain terlihat bekas pakaian itu. Ia terus berpikir, mengingat-ingat selama dirinya menempati rumah dan sehari-harinya maupun tamu yang datang. Namun sampai beberapa saat lamanya Warni tetap tidak menemukan jawabannya. Sempat terbesit dalam benak Warni untuk menutup dan mengikat serta membiarkan karung berisi pakaian bayi itu. Tapi setelah mempertimbangkan sejenak, Warni memilih untuk menyeret karung itu dan mengeluarkan dari dapur. Hari beranjak semakin sore. Paparan sinar terik dari kegarangan penguasa siang mulai meredup, membuat suasana terasa sejuk di halaman belakang rumah Warni. Namun itu tak cukup mengeringkan keringat Warni yang deras keluar. Manakala dengan susah payah dan nafas terengah dirinya berusaha menyeret karung hingga ke ujung pekarangan belakang. Warni terduduk selepas ia sampai di sudut batas, bertanda rumpunan bambu, mengatur nafasnya yang masih memburu sebelum tangannya mengeluarkan seluruh isi dalam karung. Tampak tumpukan kain-kain putih sebagian telah lengket berserak, mengeluarkan bau apekas kain lama tidak terpakai. Hingga sesaat kemudian bau apek itu berganti dengan bau minyak menyengat, berasal dari sebotol cairan bening yang ditumpukan Warni. Tidak menunggu lama, Warni segera menyalakan pemati guna membakar tumpukan kain-kain itu. Seketika asap hitam membumbung tinggi, kobaran api semakin membesar dan terus membesar, merambah seluruh kain yang berserak hingga menyisakan abu hitam, menandakan habisnya seluruh kain terbakar. Kelegaan sekilas terpancar dari wajah Warni setelah memastikan semuanya telah menjadi abu. Namun baru saja tubuh dan kakinya terbalik akan melangkah, satu bentakan keras mengejutkannya. Perempuan cantik tidak beradab, berani membakar barang seperti itu. Terjingkat Warni mendengar suara tua di belakangnya, membuatnya memalingkan wajah dan mendapati Mbah Sarji sudah berada di tempat itu.
Kenapa Mbah? Kok teriak-teriak marah? Apa urusanmu? Tidak kalah sengit Warni menyahuti ucapan keras Mbah Sarji. Lancang, apa kamu tidak pernah diajarkan tata krama? Sembrono sekali kamu, membakar barang seperti itu di tempat mengubur janin. Celaka benar kamu, Dok. Kembali Mbah Sarji masih dengan suara keras, mengeluarkan amarahnya. Tetap saja tak membuat keadaan di tempat itu berubah, sebab Warni yang juga tak terima semakin nyalang bersuara. Pertengkaran masih terus berlangsung antara Mbah Sarji dan Warni di tempat itu, hingga mengundang perhatian beberapa tetangga yang mendengar suara nyaring Warni. Keramaian dan ketenangan di pekarangan sedikit mereda saat tiba-tiba Rahmat yang baru saja pulang mendekat dan membujuk Warni untuk meninggalkan tempat itu. Tapi bukannya menurut, lagi-lagi umpatan dan kata-kata keras kembali meluncur dari bibir tipisnya. Dan sekian banyak kalimat terucap dari mulut Warni, satu yang membuat Mbah Sarji dan Rahmat tercengang, sebab ucapan Warni kali ini bukan sebuah kalimat umpatan, melainkan sebuah tantangan. Kalau memang tempat ini angker, ada demitnya, setannya, ayo suruh keluar sekarang. Saya ingin tahu wujudnya seperti apa. Ayo buktikan sekarang, teriak Warni dengan wajah merah padam. Mbah Sarji kali ini hanya mampu terdiam. Wajahnya yang masih merah menyiratkan arti sebuah ketakutan mendengar kenekatan Warni menantang sesuatu tak kasat mata. Mungkin bagi masyarakat di kampung itu akan berpikir 1000 kali untuk berani mengucapkan kata-kata umpatan tak pantas di tempat itu. Apalagi dengan kalimat tantangan, bisa dipastikan tak akan ada yang berani. Mengingat sejarah kelam tempat itu saja sudah membuat mereka merinding ketakutan. Tapi tidak bagi Warni. Meski sudah pernah dirinya ingatkan, nyatanya tak membuat Warni sadar atau lebih menghormati. Hari semakin merambah petang, membuat Mbah Sarji yang menyadari dan sudah berubah ekspresi wajahnya memilih segera beranjak dari tempat itu, meninggalkan Warni yang masih tersulut emosi bersama Rahmat. Ayo Dek, sudah petang, ajak Rahmat selepas kepergian Mbah Sarji, dan beberapa tetangga menyadarkannya jika saat itu hanya tinggal dirinya dan Warni yang masih berada di pekarangan belakang rumahnya. Nanti dulu Mas, aku mau tahu, pingin lihat, katanya tempat ini ada penunggunya, dan kalau mulai gelap akan muncul. Aku ingin buktikan kalau kamu serta semua yang percaya dengan setan itu orang-orang bodoh, bantah Warni masih dengan suara tinggi. Dek, bukan masalah percaya atau tidak, tapi suruh begini tak baik untuk kandunganmu, sahut Rahmat dengan wajah mulai menyirat kecemasan. Alah, itu juga mitos Mas. Lagian kenapa juga mbah itu marah-marah sampai membentak aku? Padahal hanya kain-kain bekas yang kubakar. Itu pun bukan milik dia. Kok dia ikut terbakar? Pakai bawa-bawa acara setan dan kutukan segala lagi. Jawab Warni masih dengan suara luap kejengkelan. Rahmat hanya membisu. Wajahnya seketika memucat setelah Warni baru saja menyelesaikan ucapannya. Tapi bukan itu yang membuat Rahmat tiba-tiba terselimuti ketakutan, melainkan dari sepasang mata menyorot tajam ke arahnya dan Warni, milik sosok wanita berwajah hancur dengan kulit mengelupas, meneteskan lendir-lendir berwarna merah kehitaman, berdiri tepat di bawah rumpunan bambu mendelung mengarah ke pekarangannya. Ayo Dek, kita pulang. Rahmat yang sudah ketakutan
tanpa menunggu jawaban langsung mencengkeram lengan Warni serta membawanya melangkah meninggalkan tempat itu. Meski masih mencoba bertahan dan memberontak, namun kali ini Warni sedikit mengalah, mengikuti langkah Rahmat. Mas Rahmat kenapa sih? Tanya Warni saat hampir sampai di pintu belakang, menyadari wajah suaminya pucat menegang. Rahmat hanya terdiam, sebentar kemudian melepaskan cengkeraman tangannya. Setelah memastikan sosok wanita bergaun putih berwajah gosong mengelupas tak lagi terlihat matanya. Sudah, ayo masuk, kita bicara di dalam saja. Ajak Rahmat melangkah lebih dulu membukakan pintu. Warni yang masih dilanda kesal dan berwajah cemberut menuruti ajakan Rahmat tanpa bicara lagi. Tapi sesampainya di kamar lagi-lagi ocehan pedas Warni kembali meluncur deras. Mana? Nggak ada kan? Nggak apa-apa. Cuma Mas minta kamu hormati orang tua dan hormati apa yang menjadi larangan di kampung ini. Jawab Rahmat pelan, berharap istrinya bisa mengerti dan menyadari kesalahannya. Hormat sama mbah tua tadi? Hah? Asal Mas tahu saja ya, saya akan menghormati dia kalau dia sendiri menghormati dan tidak mencampuri urusan orang lain, sahut Warni dengan ketus. Dan satu lagi, aku tidak suka kamu ikut-ikutan percaya dengan omongannya tentang penghuni di pekarangan rumah kita. Itu hanya bualan saja. Buktinya tadi nggak ada apa-apa. Sambung Warni kali ini dengan tatapan tajam ke arah Rahmat. Terserah kamu, Dek. Tapi saya percaya, yakin, sebab saya sudah melihatnya sendiri. Bahkan tadi pun melihatnya lagi. Dan dia sepertinya marah dengan perbuatanmu. Sejenak suasana terasa sunyi. Warni yang mendengar ucapan Rahmat terlihat dia memandang wajah suaminya dengan tatapan sekilas serius. Tapi tak lama senyum tawa Warni meledak dibarengi gelengan kepala, menganggap ucapan Rahmat seolah hanya guyonan untuknya. Mas, rupanya kamu sudah kemakan omongan mbah tua tadi. Coba deh, kalau tuh setan gak terima, marah karena saya bakar-bakar di tempat itu, suruh kesini, ucap Warni dengan sungkingan senyum mencibir. Keterlaluan kamu, Dek, sahut Rahmat seraya membalikan badan, melangkah dan meninggalkan Warni sendiri di kamar. Mau kemana kamu, Mas? Tanya Warni sebelum tubuh Rahmat menghilang dari pandangannya. Rahmat terus saja melangkah tanpa menjawab lagi pertanyaan Warni. Rasa jengkelnya saat itu benar-benar memuncak, membuatnya enggan untuk kembali ke kamar walau suara Warni masih terdengar memanggil menyuruhnya untuk kembali. Cukup lama Rahmat terhenyak dalam sendiri di ruang tamu. Pikirannya kalut antara malu dan takut. Tidak ada lagi cara baginya untuk bisa menyadarkan atau merubah sifat Warni semakin menjadi-jadi. Ia hanya mampu berpasrah diri tanpa atau harus berbuat apa-apa, sebab hampir segala cara dirinya lakukan tetap saja Warni tidak kunjung merubah sikapnya. Kesendirian Rahmat sedikit terganggu kala suara langkah kaki mengusik rongga telinganya. Saat itu Rahmat masih berpikir positif. Ia menyangka jika langkah kaki itu adalah langkah kaki tetangga. Namun tak lama firasatnya berubah mendapati derap langkah semakin ramai seperti berlari mengitari di luar rumah. Ketegangan seketika menyeruak dalam diri Rahmat ketika dengan jelas telinganya menangkap langkah-langkah itu berhenti tepat di sisi jendela sebelah kanan ruang tamu. Rasa takut mulai menelusup dalam benak Rahmat.
Tapi entah mengapa kakinya tergerak untuk mendekati jendela kaca bertutup gorden, mengabaikan degup jantungnya yang sudah tak teraturan. Sedikit demi sedikit kain gorden berwarna kuning penutup jendela mulai tersingkap tangan Rahmat. Kilatan cahaya lampu yang tergantung di sudut depan menambah jelas penglihatan mata Rahmat menatapi dari dalam puluhan anak kecil berdiri berjajar di luar dengan sorot mata menembus kaca, beradu pandang dengannya. Cepat dan kuat desiran darah dirasa Rahmat sebelum tangannya dengan spontan kembali menutup kain gorden. Melewatkan ringisan ngeri dari bocah-bocah kecil berkepala pelontos terhias dua tanduk meruncing berwarna merah darah. Nafas Rahmat memburu kencang, wajahnya menipis, keringat mengucur deras mengiringi ketakutannya yang mencuat. "Mas, tolong mas, tolong aku mas, aduh perutku mas." Lagi-lagi tubuh Rahmat yang tengah menyandar di dinding tergelak, mendengar suara rintih kesakitan dari kamarnya. Sebentar Rahmat menduduk, menajamkan telinga sembari mengatur deru nafasnya, hingga suara itu terus berulang-ulang sampai beberapa kali dan membuatnya segera yakin. Tanpa pikir panjang, Rahmat segera mengayunkan langkahnya yang berat, melupakan sejenak puluhan sosok kecil menyeramkan, juga rasa takut demi memastikan keadaan Warni yang terdengar masih terus merintih. Namun hanya sampai depan pintu kamar kaki Rahmat mampu berpijak, selebihnya tubuh Rahmat dingin membeku, mendapati pemandangan tak kalah ngeri di dalam kamar, di mana tepat di atas ranjang tidurnya tergolek tubuh Warni tengah mengeliat seperti menahan rasa sakit. Tapi bukan itu yang membuat jiwa Rahmat terguncang, melainkan beberapa sosok anak kecil dan sosok wanita bergaun putih panjang berada di sebelah kanan kiri Warni. Kengerian bukan saja dilihat Rahmat dari wujud menyeramkan mereka, namun lebih kepada apa yang sedang mereka lakukan. Darah 4 sosok anak kecil penuh lendir dan sosok wanita berkulit mengelupas itu, Rahmat saksikan dengan jelas tengah menjilati darah yang mengalir dari kedua kaki Warni. "Dek." Tanpa sadar bibir Rahmat berucap memanggil, membuat sosok-sosok itu berhenti menikmati tetesan darah dari kaki Warni dan beralih menatap dirinya dengan sorot mata nyalang bersama seringaian sinis keluar dari sudut bibir mereka yang berlumuran darah. Sedangkan Warni masih terus merintih dan merintih menahan rasa sakit mendera perutnya. Tanpa menyadari serta melihat 4 sosok anak kecil di sisi kanan kiri bersama satu sosok wanita berwajah lembek, menebar bau anyir menyengat, dengan rambut panjangnya dibiarkan terjuntai hingga menyentuh lantai kamar. "Mas, tolong. Perutku sakit sekali mas," rintih Warni saat tahu suaminya berdiri di ambang pintu. Rahmat yang masih gemetar hanya terdiam. Ketakutan masih bergelanyut kuat melihat 4 sosok anak kecil dan sosok wanita yang sudah dilihatnya 3 kali kembali mengalihkan perhatian pada tetesan darah di kaki Warni. Beberapa saat lamanya Rahmat menyaksikan kengerian itu, menatap lidah-lidah kecil nan panjang menyapu lutut istrinya. Rahmat tak kuat lagi. Ia tak tahan mendengar rengkek rintih kesakitan Warni, hingga akhirnya ia menguatkan diri untuk beranjak dari dalam rumahnya. Setengah berlari Rahmat menembus gelap malam, menyusuri jalanan kampung tanpa tahu tujuan pasti.
Sepi sunyi sepanjang ia melewati rumah-rumah warga dan beberapa simpang. Sampai di sebuah simpang 3 di jalan paling kecil, wajah Rahmat sebentar terlihat mengelus harapan melihat sebuah rumah sedikit di ujung jalan mengarah ke area persawahan. Tampak terang mendengar beberapa lelaki duduk di teras depan. Ayunan langkahnya semakin cepat dan kencang. Tidak peduli dengan rasa lelah, linu juga nafas yang sudah tersengal untuk bisa segera sampai di rumah sebelum dirinya tahu pemiliknya. 3 lelaki 40-an dan seorang lelaki tua seketika berdiri, terheran akan kedatangan Rahmat, berwajah pucat penuh ketakutan. Sejenak mereka memberi kesempatan Rahmat mengatur nafas sebelum menceritakan penyebab dirinya datang penuh kecemasan. Ketiga laki-laki terlihat hanya manggut-manggut mendengarkan seksama semua cerita Rahmat. Tapi tidak dengan lelaki tua berkopiah lusuh yang duduk di kursi paling sudut. Wajahnya saat itu terlihat datar menanggapi cerita Rahmat. Hingga sampai di akhir titik cerita Rahmat, barulah wajah keriputnya menggurat ketegangan. Istrimu itu bukan sakit biasa. Itu karena sudah terlalu berani dengan makhluk tak kasat mata yang menempati lebih dulu di halaman belakang rumahmu. Terhenyak 3 lelaki di sisi kanan kiri Rahmat. Mendengar ucapan singkat dari lelaki tua yang tak lain adalah Mbah Sarji, mereka tidak mengira jika cerita dan permohonan Rahmat untuk meminta bantuan berkaitan dengan tempat yang mereka tahu sebagai tempat paling ngeres di kampung itu. Rahmat sendiri langsung menundukkan wajah mendengar sahutan dingin Mbah Sarji, mengingat perlakuan dan kata-kata Warni pada Mbah Sarji sore tadi membuatnya merasa malu. Sudah, ayo berangkat, tolong istrimu, tidak perlu memanggil bidan atau dokter, percuma, ajak Mbah Sarji seolah tahu pikiran dan perasaan Rahmat. 3 kendaraan roda 2 sedikit tua saat itu juga melaju beriringan ke rumah Rahmat. Tak sampai 15 menit mereka tiba di halaman dan langsung merangsek ke dalam, menyusul Rahmat yang lebih dulu masuk. Hawa anyep langsung dirasa menyusup kulit mereka saat berada di ambang pintu kamar Rahmat, di mana di dalam kamar itu tubuh Warni tergolek diam di atas kasur. Matanya terpejam, nafasnya mendayu berirama. Tidak ada rintihan, tidak ada tangisan, membuat 3 lelaki yang mengikuti Mbah Sarji dan Rahmat saling berpandangan. Sedang Rahmat sendiri yang berdiri di samping ranjang sekilas terkesiap melihat satu keanehan. Jelas-jelas tadinya ia melihat tetesan darah di kedua kaki Warni menjadi santapan lidah 4 sosok anak kecil, serta sosok wanita berwajah gosong mengelupas. Tapi saat itu tiba-tiba hilang, tidak berbekas. Tidak ada lagi tetesan darah, tak ada bau anyir menyengat. Yang ada hanya tubuh Warni tertutupi selimut berbulu lembut dengan motif bunga. Tidak sadarkan diri. Kalian keluar dulu, saya mau berbicara dengan Mas Rahmat, perintah Mbah Sarji tiba-tiba pada 3 lelaki yang masih dilanda rasa heran. Kamu tahu apa yang sudah terjadi pada istrimu dan kandungannya? Ucap Mbah Sarji setelah kepergian 3 lelaki pengiringnya. Sebentar Rahmat menatap Mbah Sarji penuh kesungguhan sebelum kembali beralih menatap Warni yang masih terpejam. Dan tak lama gelengan pelan kepalanya menjadi jawaban atas pertanyaannya. Darah dan anak-anak kecil yang kamu lihat tadi
Itu tanda istrimu sudah terkena langon, ucap Mbah Sarji mengawali penjelasannya. Kandungan yang kemasukan roh nyasar ke wadah anak-anak terekan dan akan mengambil calon anak yang dikandung sebelum waktu kelahiran, jawab Mbah Sarji pelan di sela-sela tarikan nafasnya. Namun sampai selesai penjelasan Mbah Sarji di titik itu, Rahmat masih terlihat bingung dan belum sepenuhnya mengerti. Maaf Mbah, saya masih bingung, sahut Rahmat kembali dengan siratan penuh tanda tanya. Terekan itu calon anak yang keluar terpaksa dari rahim, belum kemasukan roh sukmo, namun sudah mempunyai tempat, dan karena yang mengalami itu tidak mengerti, dianggap masalah sepele, tak diurus, akhirnya jadi sasaran tempat kasab jin. Roh-roh kesasar tanpa mempunyai tempat, membentuk seperti wujud anak-anak yang kamu lihat tadi. Kali ini Rahmat tertegun seperti memahami maksud penjelasan Mbah Sarji, membuatnya kembali membayangkan puluhan sosok kecil bertanduk dan 4 sosok anak kecil berlendir merah yang dirinya lihat beberapa saat lalu. Terus bagaimana nasib istriku ini, Mbah? Rahmat yang mendadak teringat akan Warni kembali bertanya, menahan rasa cemas dengan nasib istrinya saat itu. Dan bersambung, itulah kisah misteri yang berjudul Terekan Kedung Janin bagian yang pertama. Nanti jika ada kesempatan, saya akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.